jangan salahkan publik kalau berasumsi bahwa ini dilatar belakangi oleh isu yang sedang mereka advokasi, yaitu terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, terkait dengan maraknya militer di jabatan sipil gitu. Belum tentu itu pihak TNI yang meneror gitu ya. Bisa juga pihak lain yang ingin mendiskreditkan TNI. Kapus Pen itu mengatakan ada 4.000 lebih gitu ya prajurit TNI aktif di berbagai jabatan sipil. Kenapa urusan bea cukai itu harus berlatar belakang militer? Sekali lagi ini latar belakang ya, bukan berarti beliau masih aktif gitu. Sementara ada ASN yang memang sudah berkarir sejak awal, kenapa bukan dia atau ahli-ahli lainnya gitu lah ya, yang punya latar belakang yang relevan. Kebebasan berekspresi itu penting sekali. Kebebasan itu kebebasan, artinya bukan keliaran. Jadi orang suka juga sering sekali salah tafsir ya, atau salah persepsi. Kalau dia bilang kita mau bebas, artinya mau begini, mau begitu. Lah bukan, itu namanya liar, itu namanya anarkis. Nah, kita bukan menolak orang dengan latar belakang militer itu untuk menduduki jabatan sipil. Dalam undang-undang pun boleh. Dikatakan boleh. Gimana caranya? Pensiun. Sudah pensiun dulu atau ya, jadi sipil lah dia. Mengundurkan diri atau pensiun dini, begitu. Kalau sebuah negara atau pemerintah ngurus terlalu banyak urusan warganya, dari harga telur sampai pemilihan ratu kecantikan, istilah-istilahnya, semua urus, otomatis negaranya, kemampuan negaranya sebagai negara pasti turun. Belakangan ini itu sepertinya ada dua hal yang muncul lagi dan trennya tuh cenderung meningkat gitu. Yang pertama ada intimidasi, juga kriminalisasi, ada ancaman untuk orang-orang yang mengkritik pemerintah, ya Bang Hamid ya. Kemudian yang kedua adalah jabatan sipil yang diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang militer. Nah, dua hal ini apakah kebetulan? Atau ini mungkin kesengajaan yang sistemik? Nah, kita akan perbincangkan ini sama Bang Ardimanto, Direktur Imparsial, Koalisi Masyarakat, bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil yang cukup vokal nih kalau ngomongin UU TNI, human rights, militerisme, yang belakangan lagi lucu-lucunya. Dan sama Bang Hamid Basyaib tentunya. Nah, mudah-mudahan sih ini nggak dipandang dangkal gitu ya sebagai ini berseberangan nih, musuhin pemerintah nih atau memusuhi instansi tertentu gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa dipandang juga sebagai bentuk upaya ya kita biar ayo dong sejenak dengerin nih keresahan kita ini masyarakat sipil gitu kan. Mudah-mudahan tuh. Ya. Tapi minum dulu. Biar tenang abis ngomongin kritik. Bang Ari tegak amat kayaknya nih Bang, aman ya malam ini ya. Aduh, lagi zaman Bang orang yang abis kritik tuh tapi abis itu begini. Saya biasanya gitu. Saya koalisi pasangan yang tidak takut oleh pasangan saya. Tapi setelah itu dia begini. Bang Ari, Imparsial kan tadi juga habis ikutin ini ya, JR-nya, sidang JR apa? UTNI ya? Undang-Undang TNI, ya. Itu digugat oleh berapa pihak sejauh ini? Sejauh ini ada 15 penggugat secara formil ya, gugatan formil Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Dan Koalisi Masyarakat Sipil di mana Imparsial salah satu di dalamnya itu hanya jadi salah satu penggugat dari 15 dari tersebut. 15. Ya. Itu kabarnya yang terbanyak ya? Gugatan menurut Hakim MK demikian. Bahwa dari ini undang-undang yang ada di Indonesia itu gugatan terbanyak. Dari sejarah undang-undang pembentukan peraturan perundang yang pernah ada, gugatan formil yang terbanyak yaitu baru kali ini terkait dengan undang-undang TNI. Terus tadi hasil sidangnya gimana Bang Adi? Tadi itu adalah sidang panel kedua, kami menyampaikan perbaikan kami dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait dengan masukan yang diberikan oleh Hakim Konstitusi pada sidang sebelumnya, gitu ya, terkait dengan penguatan argumentasi, pelengkapan bukti-bukti, kemudian juga menegaskan bahwa kami tetap sebagai pemohon, salah satu pemohon dalam
JR formil, permohonan formil undang-undang TNI tersebut gitu. Karena saking banyaknya permohonan itu Hakim MK sempat menyarankan kalian bergabung aja deh gitu. Karena ini saking banyaknya nih, ini persoalannya argumentasinya lebih kurang sama lah kira-kira begitu. Jadi disarankan kepada kita untuk merge aja lah kira-kira 15 kelompok itu. 15 kelompok itu. Kalau formil tuh artinya ini ya, kemunculan undang-undangnya ya? Iya, terkait dengan proses legislasinya ya? Iya, terkait dengan proses pembahasan undang-undangnya yang Di mana keberatan para penggugat, di mana dari sudut itu prosesnya? Itu bukan substansinya ya? Bukan substansinya, terkait dengan proses. Yang pertama, kita itu tidak pernah dapat publik, bahkan nggak hanya koalisi masyarakat sipil gitu ya, naskah akademik draft RUU yang dibahas oleh DPR itu yang mana? Sampai sekarang nggak ada ya? Itu sampai sekarang naskah akademik itu nggak pernah ada. Dan kemudian draft RUU-nya, batang tubuh RUU-nya tersebut itu kemudian baru muncul setelah sekian hari pasca undang-undang itu disahkan. Undang-undang disahkan kalau tidak salah pada tanggal 26 Maret. Tapi kemudian baru dapat diakses oleh publik melalui media digital itu beberapa hari setelah itu. Gitu. Artinya itu seminggu kalau tidak salah. Artinya itu udah diundangkan, udah ditandatangani oleh presiden gitu. Semenjak disahkan oleh DPR begitu kan, dan proses penandatanganan kita nggak pernah tahu. Dari mana kemudian draft itu didapat? Draft yang sudah jadi, artinya yang sudah ditandatangani oleh presiden. Artinya udah bukan draft lagi dong? Udah bukan draft lagi, itu udah undang-undang, udah jadi undang-undang. Kalau begitu maka di level draft atau naskah akademik yang Anda keluhkan tadi, sampai sekarang pun tidak muncul? Nggak muncul. Kita hanya dapat potongan-potongan berupa pasal-pasal yang difoto melalui handphone. Jadi ini kan kira-kira juga pasal-pasal yang di highlight gitu ya, pasal-pasal yang menonjol. Pasal-pasal yang menonjol. Dan pemerintah, siapa yang Anda dapat dari mana itu? Itu dari kita terakhir sempat audiensi juga dengan panja di DPR yang diketuai oleh Pak Utut Adianto. Kemudian kita meminta draftnya di situ. Tapi tetap tidak diberikan, nggak dikasih. Yang dikasih adalah foto beberapa pasal. Pasal 7, pasal 47, pasal 53 gitu misalnya. Siapa yang ngasih? Anggota DPR. Anggota DPR pada saat itu. Dan kemudian pengakuan DPR ini yang menarik. Ini kan hanya merevisi 3 pasal. Ngapain sih kalian ribut? Gitu. Ini kan merevisi minim sekali. Tapi kenyataannya enggak. Setelah undang-undang itu diundangkan, ternyata lebih dari 3 pasal yang diubah, gitu. Dan setidaknya ada 8. Dan juga bilangnya, DPR juga bilang itu yang beredar di masyarakat beda sama yang kita pegang gitu kan? Persis. Masyarakat sipil justru yang dituduh melakukan hoax. Yang dituduh melakukan hoax karena mengkritik undang-undang TNI secara berlebihan, tidak berdasarkan pada yang dibahas di DPR. Lah, orang DPR-nya nggak pernah membuka draftnya itu, gitu. Naskah akademiknya, alasan misalnya kenapa pasal ini diubah itu nggak pernah kita ketahui. Jadi seluruh proses-proses prosedural itu yang digugat oleh 15 kelompok sipil ini kan? Anda nggak ngomong substansinya atau di level lain nanti? Di level lain, substansi itu nanti di gugatan material. Kalau seandainya ini misalnya gagal lah katakan begitu, mungkin kami juga akan berpikir akan menggugat substansinya atau material. Kalau misalnya ditolak, akan ke sana ya? Kalau diterima? Kalau diterima artinya Undang-Undang 3 2025 ya itu batal. Maka kembali pada Undang-Undang 34 tahun 2004. Tahun 2004. Maka artinya tidak perlu lagi untuk substansi karena sudah dibatalkan secara hukum. Ini kira-kira kapan putusannya itu diterima atau tolak, Mas? Kemungkinan itu ada 3-4 atau paling banyak sepertinya 5 kali persidangan. Artinya pada akhir Juni atau awal Juli itu sudah diputus. We can expect, berarti harusnya ada big news nanti ya di kira-kira akhir Juni gitu ya? Akhir Juni atau awal Juli gitu. Nah tapi sementara ini kan berarti tetap berjalan ya UU TNI? Yang kemudian sudah ada 14 jabatan sipil yang bisa diisi oleh militer, itu kan yang saat ini berjalan ya? Benar ya? Artinya gini, Intan, artinya
yang berlaku sekarang ini undang-undang yang baru tadi kan, undang-undang TNI yang baru. Iya. Jadi otomatis berlaku itu. Iya, dan yang isinya ya tadi mengatur 14 pos. Iya, penambahan jumlah lembaga atau institusi sipil yang dapat diduduki oleh militer aktif. Kemudian ada perluasan tentang OMSP atau operasi militer selain perang. Ada penambahan usia pensiun yang seharusnya Kasal ini udah pensiun. Tapi karena undang-undang yang baru sudah berlaku, akhirnya kan nggak di pensiun. Seharusnya kita udah punya pasal baru nih kalau masih Undang-Undang 34 ya. Tapi kan ternyata itu nggak, artinya ya ada Undang-Undang 3 2025 sudah berlaku. Nah ini tapi terkait dengan jabatan sipil kan terbaru ini juga Presiden Prabowo baru menaikkan Perpres 66 tahun 2025 ya, yang soal 2025. perlindungan jaksa. Dan itu juga bisa dilakukan oleh TNI. Nah itu kalau nggak salah itu tidak masuk ke Undang-Undang TNI yang saat ini terbaru dan sedang aktif ini kan? Nah ini gimana imparsial? Iya, itu juga yang kita tolak. Sebenarnya begini, kalau sedikit saya tarik ke belakang ya, keterlibatan TNI dalam ranah sipil itu bukan hanya hari ini saja, tetapi itu sudah dilakukan jauh hari pasca reformasi pun. Kita catat semenjak era Presiden SBY itu sudah mulai ada MOU yang dilakukan antara TNI dengan berbagai lembaga sipil, begitu. Melalui MOU itu kemudian TNI terlibat dalam urusan pertanian, dalam bahkan sosialisasi KB. Itu sejak zaman Pak SBY. Itu sejak MOU tersebut sejak zaman Pak SBY. 2004. 2004 ya. 2004 kami mencatat sampai 2022 itu lebih dari 44 MOU dibuat sebelum Pak SBY belum ada itu, nggak ada. Sebelum Pak SBY ada sebetulnya. Sebelum Pak SBY kan ada Bu Megawati, ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ada Pak Habibie. Iya. Pasca Undang-Undang TNI, kami menilainya itu pasca Undang-Undang TNI 34 tahun 2004. Artinya kalau sebelum itu, artinya itu masih undang-undang yang lama. TNI masih mengacu pada aturan hukum yang lama. Nah, sementara larangan untuk TNI terlibat dalam berbagai urusan sipil itu kan pasca Undang-Undang 34. Pasca 2004. Iya, itu di era Pak SBY justru ya. Nah, kemudian ini kita terus suarakan bahwa pelibatan TNI dalam berbagai ranah sipil itu bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang TNI, berpotensi mengembalikan dua fungsi ABRI. Kita bisa cek di press release imparsial semenjak tahun-tahun tersebut gitu, kita sudah menyuarakan itu. Artinya ini bukan hari ini saja itu kita suarakan. Kemudian ini kita katakan sebagai bentuk keterlibatan ilegal TNI dalam berbagai urusan sipil. Nah, inilah kemudian yang mungkin ya partly didengar oleh pemerintah, akhirnya melakukan revisi terhadap Undang-Undang 34 ini dengan melegalisasi apa yang sebelumnya tidak legal, gitu. Yaitu ya lembaga-lembaga yang sudah ada TNI aktif di dalamnya itu kemudian dimasukkan dalam penambahan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang 3 2025. Terus terjadi sampai sekarang. Terakhir kalau tidak salah Kapuspen itu mengatakan ada 4.000 lebih gitu ya prajurit TNI aktif di berbagai jabatan sipil. Tetapi itu hanya terbatas di 14 lembaga yang ada di undang-undang yang baru. Nah, tapi kita jadi bertanya, apakah kemudian Kabulok udah nonaktif? Kan militer aktif. Kabulok Kabulok. Brigjen Novi ya? Brigjen Novi. Itu apakah sudah mundur? Kita nggak pernah tahu prosesnya, transparansi proses mundurnya seperti apa pun gitu. Dengan Letkol Teddy. Kemudian dengan Letkol Teddy, taruhlah itu ada di dalam karena perpresnya udah dirubah. Jadi taruhlah itu udah masuk sudah sah gitu karena ada perpres. Karena ada perpres. Begitu. Tapi yang lain kita juga tidak pernah tahu gitu. Jumlah sebetulnya prajurit militer aktif di berbagai jabatan sipil itu. Tapi seenggaknya ada satu misalnya yang perlu diklarifikasi itu ya Kabulok apakah masih aktif atau tidak. Kalau yang baru dilantik misalnya Pak Jaka itu sudah mundur katanya tanggal 5 itu sudah mengajukan pengunduran diri, tanggal 6 itu sudah diproses, kemudian secara resmi sudah mundur tanggal 14, artinya sudah saat dilantik memang sudah purnawirawan sudah purnawirawan lah gitu katakan ya. Nah ini kemudian setelah TNI ini kan
ada aja gitu ya berita soal intimidasi orang-orang yang mengkritik gitu. Yang paling anyar kemarin itu yang adalah opini di redaksi media nasional yang kemudian dicabut atas permintaan penulisnya karena merasa penulisnya takut atas intimidasi yang dilakukan. Kita tidak bicara siapa yang mengintimidasi, tapi bahwa intimidasi ada, itu berarti kan ada ancaman di ruang kebebasan berekspresi di Indonesia gitu kan. Nah ini dan banyak case lainnya ya, seperti misalnya yang meme itu terakhir ya Bang Hamid ya. Kita juga bahas gitu ya. Ya, meme ciuman antara Prabowo dan juga Jokowi dan ya banyak kasus-kasus lainnya gitu ya. Koalisi Masyarakat Sipil punya data yang akurat di sana jumlahnya berapa gitu. Mungkin bisa diceritakan juga. Nah ini imparsial melihatnya ada apa? Ini sistemik kah? Atau memang seperti apa sih sebenarnya, ada tren apa yang sedang terjadi? Ya, ini tentu tidak bisa dikatakan sebuah kebetulan ketika protes atau penolakan dari masyarakat sipil terkait dengan meluasnya militer aktif menduduki berbagai jabatan sipil, kemudian ada revisi undang-undang TNI, kemudian tentang ancaman atau bahaya kembalinya militerisme di ruang sipil. Itu saya kira dengan aksi-aksi teror agak sulit itu untuk dipisahkan. Walaupun kita tidak bisa menyimpulkan siapa pelakunya gitu. Tetapi yang paling penting adalah kita melihat bagaimana respon negara terhadap teror tersebut gitu. Apakah kemudian negara kan harus menjamin warga negaranya itu bebas berekspresi, bebas menyampaikan kritik, bebas menyampaikan pendapat mereka atau penolakan mereka terhadap kebijakan negara atau pemerintah. Nah, terhadap tindakan-tindakan teror tersebut, saya kira sampai hari ini yang dialami oleh rekan-rekan kita, kawan-kawan kita juga di mahasiswa, itu tidak ada pengungkapan terhadap pelaku-pelaku teror tersebut. Akhirnya publik, jangan salahkan publik kalau berasumsi bahwa ini dilatar belakangi oleh isu atau yang isu yang sedang mereka advokasi, yaitu terkait dengan revisi undang-undang TNI, terkait dengan maraknya militer di jabatan sipil begitu. Walaupun beberapa hari lalu Pak dari Mabes TNI sudah mengklarifikasi itu gitu, bahwa klarifikasinya? Bahwa aksi teror ini tidak ada kaitannya dengan atau dilakukannya dengan institusi TNI begitu. Kita tentu menghargai dan juga mengapresiasi itu gitu. Tapi kemudian bagaimana respon negara terhadap teror tersebut? Lalu siapa yang melakukan? Tidak ditindaklanjuti juga gitu. Bahwa ini kebebasan berekspresi adalah bagian hal yang sangat fundamental dalam hubungan negara dan masyarakatnya dalam melakukan pengawasan. Jelas sekali. Dalam melakukan dan dijamin kontrol sepenuhnya oleh konstitusi. Dan jika itu yang terjadi, ini akhirnya kan membuat publik ragu, was-was, bisa jadi semakin takut, curigaan aja bawaannya gitu. Ya betul, untuk melakukan kritik terhadap berbagai hal yang sedang terjadi di Republik ini. Oke, nah ini kan tadi kita sempat mention soal Letjen Purnawirawan TNI Jaka Budi Utama gitu ya, sebagai Dirjen Bea Cukai yang baru. Meskipun beliau sudah purnawirawan saat dilantik gitu ya. Tapi kemudian ada jawaban-jawaban klasik dan juga pertanyaan-pertanyaan klasik seperti kenapa urusan bea cukai itu harus berlatar belakang militer. Sekali lagi ini latar belakang ya, bukan berarti beliau masih aktif gitu. Sementara ada ASN yang memang sudah berkarir sejak awal, kenapa bukan dia atau ahli-ahli lainnya gitu lah ya, yang punya latar belakang yang relevan gitu. Tapi kemudian ada jawaban klasik seperti misalnya ini soal kompetensi gitu misalnya. Ini soal strategi gitu. Nah, ini imparsial atau mungkin Bang Hamid itu ada melihat bahwa ini adalah statement-statement yang teknokratis atau ini justru ya ingin membungkam debat demokrasi aja gitu. Pertama gini ya, saya kira bahwa ini kita kasus Pak Jaka dulu nih ya. Karena urusannya kan banyak dimensinya nih. Kita juga harus punya stamina yang tinggi untuk meladeni detail-detailnya ini. Kan? Kalau enggak, kita kelabakan, akhirnya nggak ada yang ngomongin. Nah, ini sekarang kasus yang terakhir ya. Soal ada orang yang menulis di detik.com ya, yang kemudian di take down, dihapus atas permintaan si penulisnya karena dia menerima ancaman dan teror. Nah, itu publik yang tahu, itu kan tentunya otomatis mengaitkan ini dengan isu utamanya, yaitu
seorang mantan letnan jenderal yang menduduki jabatan sipil gitu ya. Otomatis tuh jaraknya paling cuma 1 hari ya. Dan saya kira itu belum tentu itu pihak TNI yang meneror gitu ya. Bisa juga pihak lain yang ingin mendiskreditkan TNI, bisa saja sebagai kemungkinan itu karena gini, kalau kita asumsikan TNI itu ya intelijennya hebat dan sebagainya, masa dia sekasar itu dan semencolok itu ya, orangnya baru ini besoknya langsung ditindas gitu ya, diteror, blatant banget blatant gitu. Jadi orang kan dengan mudah, tetapi dengan cara begitu image tentang buruknya TNI jadi terbentuk di persepsi publik ya. Nah, pertanyaan, apakah TNI sekasar itu gitu, senaif itu gitu? Kan belum tentu. Jadi itu satu hal yang bisa jadi ada kemungkinan pihak lain yang mau mendiskreditkan. Tetapi apapun itu, saya setuju sekali sama Andi. Kalau memang ini kan jadi kontroversi, ya. Jadi kontroversi yang tidak produktif akhirnya. Apakah TNI yang melakukan atau institusinya Pak Jaka ini yang melakukan atau pihak lain? Untuk itulah Kepolisian Republik Indonesia perlu menelitinya kan, menyelidiknya. Sebagaimana dia menyelidik dan menyidik begini banyak kasus gitu. Kenapa dalam soal ini dia tidak bertindak? Padahal ini penting sekali untuk mengklarifikasi banyak sekali hal. Pertama, mungkin untuk memperbaiki atau untuk memulihkan citra buruk terhadap TNI yang sudah terlanjur di persepsi publik ya, bukan dituduh terang-terangan, di persepsi publik sudah terbentuk karena ada kausalitas yang cepat sekali itu antara teror dan pencabutan itu. Nah, ini kan tugas polisi. Jadi saya kira pihak TNI juga bisa mendesak polisi untuk jangan kami sendiri kan urusan Kantipnas gini kan urusan polisi, bukan urusan TNI. Jangan sampai pihak TNI sendiri yang melakukan penyelidikan atau penyidikan kan, itu melanggar lagi karena ini bukan ranahnya tentara gitu. Jadi pihak institusi TNI bisa mendesak institusi Polri, look ini begini loh, ada begini, nama kami gitu, kira-kira begitu kan rusak ini nama kami semua, persepsi publiknya. Anda selidiki yang betul dong, sebagaimana Anda cepat sekali membongkar isu-isu lainnya. Kan katanya jagoan sekali dalam soal cyber attack dan sebagainya kan. Kalau gini kan gampang sekali gitu. Dan ini sebenarnya. Udah viral loh, biasanya. Ya udah viral. Yes viral, yes justice kan biasanya. Kan begitu. Nah, benar kata Andi tadi, ada banyak isu-isu yang dark number akhirnya. Ditenggelamkan begitu saja, dideponir istilah lamanya. Dan publik sampai sekarang dan sampai nanti nggak pernah tahu apa sebetulnya yang terjadi. Nah ini Intan ya, ini kan kasus satu, nanti sebelumnya ada satu-satu. Coba Anda kumpulin banyak. Apa itu hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah demokrasi atau tingkat demokratisnya bangsa kita terus turun. Kalau kita baca indeks misalnya dari Freedom House atau sudah turun banyak ini komitmen kita tentang demokrasi ini. Yang saya heran dan saya mengimbau juga ya, Mbok, para pemimpin ini serius dalam soal ini ya. Karena kita berbangsa dan bernegara itu mestinya kan dari tahap ke tahap mengalami kemajuan. Bukan hanya kemajuan fisik dan material, itu kita bangun stasiun bagus, bangun gedung bagus, tapi juga kemajuan-kemajuan yang bersifat mental gitu ya. Yang bersifat filosofis berbangsa dan bernegara. Etik. Ya, etik kan bukan etik endasmu, etik itu etik beneran gitu. Karena itu dasar yang penting sekali buat sebuah negara beradab. Nah, jadi dari sini kita juga tahu bahwa degree of demokrasi itu bisa fluktuatif ya, turun naik begitu. Saya kepengen mengimbau para komitmen para pemimpin bangsa ini supaya ini dijaga gitu. Bukan buat siapa, buat kesejahteraan seluruh bangsa kan. Buat siapa juga, buat keluarga-keluarga mereka juga. Mereka lupa nih lagi berkuasa bahwa nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi misalnya ada keponakannya yang jadi korban begitu, ada anak kandungnya bisa jadi korban begitu. Sekali sesuatu ini terjadi pada seseorang, secara teoritis dia bisa terjadi sama siapapun.
Iya, kalau dia lagi berkuasa nggak ada yang berani. Kekuasaan kan ada akhirnya dan sebentar sudah berakhir gitu. Dan ini Intan bukan pernyataan teoretik. Anda kalau tahu ya, para jenderal polisi misalnya, Anda kalau ngobrol sama para jenderal pensiunan polisi, jenderal tentara yang dulunya hebat-hebat tuh, mereka mengeluhkan itu. Mereka mengeluhkan ada iparnya di kampung dikerjain sama instansi tertentu. Mereka bilang ada keponakan saya, bayangin saya jenderal, jasa saya banyak juga buat negara ini, tapi keluarga saya begitu. Nah itulah yang terjadi. Karena dia waktu itu juga nggak ngejagain yang begini-begini ini gitu. Ini kan soal komitmen besar kita ya, dan untuk jangka panjang gitu. Kan kita sayangkan bahwa mereka kelihatannya berpikirnya cetek dan pendek-pendek saja. Yang penting semasa saya berkuasa gitu, aman. Loh, 2 tahun lagi lo pensiun. Nanti ada anak perempuanmu kena, atau iparmu kena di kampung. Itu loh Intan, pentingnya kita menekankan terus ke teman-teman kayak Imparsial ini juga terus-menerus menekankan pentingnya bernegara secara civilized gitu. Kita punya doktrin demokrasi yang universal, yang nilai-nilainya sudah kita anut secara formal, kita tubuhkan dalam konstitusi, dalam berbagai undang-undang, tapi kok kayaknya kurang dijaga gitu untuk hal-hal yang basic ya, yang substantif kayak gini tadi, kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi itu penting sekali. Kebebasan itu kebebasan, artinya bukan keliaran. Jadi orang suka juga sering sekali salah tafsir ya, atau salah persepsi. Kalau dia bilang kita mau bebas, artinya mau begini, mau begitu. Lah bukan, itu namanya liar, itu namanya anarkis. Yang dimaksud bebas itu loh. Bebas mengemukakan pikiran dan sebagainya. Sama seperti nggak ada masalah itu. Netral bukan berarti tidak memiliki berpihak, pihak ya betul. Kan gitu. Jadi hal-hal basic mestinya dibikin clear dulu. Nah ini penting sekali menurut saya ya. Ya ini saya rasa sejalan ya, kenapa teman-teman Imparsial dan Koalisi Masyarakat Sipil itu dari awal selalu komit dengan omongan bahwa ini harus sesuai konstitusi, bahwa kemudian wajar kalau kemudian masyarakat sipil mempertanyakan kenapa dia yang harus jadi, ya misalnya dalam hal purnawirawan Jakabudi utama ini ya sebagai Dirjen Bea Cukai, kenapa harus dia? Kenapa Kepala Bulog juga harus general aktif gitu kan? Nah, kalau ada gugatan, pertanyaan-pertanyaan begitu, dijawab saja kan? Kan nggak ada yang melarang itu. TNI, Polri, siapapun dikritik, dia jawab dengan argumen. Kan belum tentu salah. Iya toh? Bahwa misalnya dalam kasus Pak Jaka inilah ya, di Bea Cukai, kan belum tentu salah. Jangan hanya gara-gara dia bekas militer gitu ya, terus salah. Lah kan bisa dijelasin. Kenapa harus orang seperti ini? Mungkin pemimpinnya yang mengangkat dia bisa menjelaskan dengan gamblang. Sebab dari satu segi kita juga perlu pragmatis. Pragmatis dalam arti misalnya kasus Bea Cukai aja ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi mencerminkan banyak hal lain. Kasus Bea Cukai. Kan Bea Cukai ini bermasalah besar. Berat sekali masalahnya. Kita ngomong misalnya sekian tahun lalu Pak Mahfud waktu menjadi Menko Polhukam kan membongkar ini yang 349 triliun yang bermasalah di lingkungan Departemen Keuangan, yang salah satunya penyumbang besarnya mungkin Ditjen Bea Cukai misalnya. Dan setelah seorang menteri koordinator namanya Pak Mahfud mengungkapkan itu dengan cukup gamblang, dengan memanggil berdialog dengan menteri yang bersangkutan, Bu Sri Mulyani dalam ini, diterangin semuanya, clue-clue yang dari clue itu bisa sekali untuk diselidiki oleh pihak berwajib, ya. Ternyata nggak dilakukan apa-apa. Sampai sekarang pejabatnya yang disebut-sebut itu, yang sangat dicurigai terlibat, tidak juga diapa-apain. Dan kita nggak pernah dengar lagi. Ini nggak main-main, ini kira-kira 1/6-nya APBN kita nilainya, hampir 350 triliun. Jadi poin Bang Hamid, jangan-jangan penunjukan beliau ini memang bagian dari strategi juga. Boleh jadi. Untuk sementara, saya setuju sama Pak Mahfud. Untuk sementara mungkin kita bisa toleransi. Asal jangan kelamaan, tetap. Nah, jadi kembali tapi isunya sekarang adalah, kalau ada kritik gugatan, dijawab saja dengan wajar, dengan dengan bermartabat ke komunikasi publik. Iya kan begitu saja,
penulisnya ada orang nulis ditekan, diteror. Masa kita nggak maju-maju sebagai bangsa gitu ya? Nah, ini artinya kan ada dilema ya, Bang Ardi ya, bahwa di satu sisi ya mungkin saja ada yang mengatakan bahwa ini part of strategy yang tadi Bang Hamid sampaikan, dan juga misalnya jika ada hubungannya dengan contoh lainnya yang tadi perlindungan jaksa di Perpres terbaru itu bisa dari TNI dan Polri, itu ada yang mengatakan juga itu bagian dari menetralisir sengketa yang ada atau tensi yang ada antara TNI dan Polri gitu kan. Nah, berarti kan ini ada upaya strategi juga, strategis gitu ya. Tapi di satu sisi ini juga sebenarnya merusak kepercayaan publik gitu. Dan apakah itu kemudian melanggar konstitusi? Ya iya juga gitu kan sebetulnya, karena ya tadi yang jaksa aja sebetulnya tidak ada di Undang-Undang TNI terbaru yang saat ini aktif. Nah, ini ada dilema kan berarti. Imparsial, Bang Ardi, masyarakat sipil nih ngelihatnya gimana? Apakah kemudian kita juga harus berpikir pragmatis bahwa oke, kita biarkan dulu saja, kita lihat, atau ya mau apapun itu alasannya ini tidak bisa dibenarkan? Ya karena gini ya, sebelum Ardi menjawab, sikap pragmatisme sementara semacam itu, kita sebut aja begitu, itu penting juga karena ada peluang, ada kemungkinan kalau enggak sebetulnya ada pihak dari institusi lain yang memanfaatkan ini kan, dengan misalnya biayanya adalah terganggunya atau rusaknya persepsi publik tentang TNI misalnya. Ada pihak lain lagi yang justru kira-kira tepuk tangan, diam-diam ketawa bahwa akhirnya yang kena getahnya semuanya TNI misalnya. Jadi itu juga sebuah kemungkinan yang harus kita pertimbangkan. Karena bagi rakyat, bagi publik, kan sama aja. Mau TNI kek, mau pihak lain yang megang senjata juga kek, kan kurang lebih sama gitu. Itu maksud saya. Ya, gimana Bang? Kalau bernegara itu kita tentu berkonstitusi, taat pada aturan hukum yang sudah digariskan oleh undang-undang. Negara modern ini ya, bukan kerajaan ya. Tentu. Kita negara hukum, segala sesuatunya itu artinya harus dilandaskan pada aturan hukum atau undang-undang. Nah, kita bukan menolak orang dengan latar belakang militer itu untuk menduduki jabatan sipil. Dalam undang-undang pun boleh. Dikatakan boleh. Gimana caranya? Pensiun. Sudah pensiun atau ya, jadi sipil lah dia. Mengundurkan diri atau pensiun dini, begitu. Dan kalau memang sesuai dengan kompetensi atau keahliannya, kenapa tidak juga dijalankan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan. Nah, tetapi yang kami lihat belakangan ini terkait dengan argumentasi pragmatis tadi itu, di publik belakangan ini yang terjadi justru adalah upaya atau semacam normalisasi. Normalisasi atau pemakluman terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau pemerintah atas nama ini, atas nama itu, kemudian termasuk atas nama strategi. Atas nama strategi, kalau dulu zaman Orde Baru atas nama Pancasila dan lain sebagainya, begitulah. Itu kita bahkan merendahkan suara kita, menyurutkan suara kita untuk tidak melakukan kritik terhadap negara atau pemerintah. Nah, ini di dalam negara modern yang seharusnya itu tidak terjadi lagi, begitu. Membangun bangsa itu memang tidak hanya bisa dilakukan oleh 1-2 kelompok, tetapi oleh seluruh elemen bangsa. Jadi kritik oleh masyarakat sipil, kemudian juga, dan itu dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan. Nah, peran-peran tersebut itu juga sebetulnya sudah terbagi habis. Di mana peran TNI misalnya, di mana peran Polri, di mana peran kita sebagai masyarakat sipil, itu sudah sudah jelas gitu. Sudah terbagi habis dalam ini. Kita tinggal mampu tidak menjalankan hal tersebut secara konsisten, mampu tidak mengikuti regulasi yang sudah kita buat, mentaati peraturan yang sudah kita buat, begitu dalam penyelenggaraan negara, begitu. Nah, seperti misalnya perdebatan tentang perluasan jabatan sipil bagi militer aktif. Itu juga kita bukan menutup 100% hal tersebut, tetapi
berikan rasionalisasi, argumentasi kenapa di lembaga ini dibutuhkan militer aktif di sana, begitu. Karena kita tidak juga memungkiri bahwa ada dinamika perkembangan tata negara terbaru pasca amandemen konstitusi 45. Sekarang kan banyak dinamika perkembangan ketatanegaraan, lembaga-lembaga baru yang berkembang muncul sesuai dengan tantangan global hari ini, begitu, tantangan publik hari ini dengan kemajuan teknologi dan seterusnya, begitu. Yang perlu dijelaskan adalah ya itu tadi, mengapa kemudian hal tersebut misalnya kalau terkait dengan militer aktif di jabatan sipil, mengapa memang dibutuhkan di sana, begitu? Apa argumentasinya? Ini yang sebetulnya publik perlu terang terkait dengan hal tersebut. Kita tidak misalnya penambahan di badan kelautan dan juga yang soal mengurus bencana alam. Bukan SAR sih, tapi BNPB. BNPB ya. Itu karena udah terlibat sebelumnya. Alasannya cuma itu. Ketika Pak Doni Monardo itu pertama kali menjabat di sana, kita juga sampaikan kritik, begitu. Tapi kita juga nggak memungkiri bahwa ada keperluan atau kebutuhan pelibatan TNI di sana, gitu. Bencana bencana dan institusi TNI memang sebagai institusi yang paling katakanlah paling cepat dan memiliki resource yang lengkap untuk tersebut. Tapi kemudian terkait dengan institusi kejaksaan, gitu. Apakah kemudian ini dalam penanganan perkara-perkara yang melibatkan anggota militer aktif, masalahnya apakah pada problem koordinasi atau memang ada satu hal yang membutuhkan militer aktif di sana? Kalau cuma permasalahan koordinasi antara dua institusi, antara kejaksaan dan militer, kenapa harus ada militer aktif yang ditempatkan di institusi kejaksaan misalnya? Kita mempertanyakan hal itu secara detail. Kita menyampaikan hal itu. Ya, sejauh ini saya kira negara juga pemerintah yang mendengarkan sebagian lah, katakan gitu, kritik publik, kritik masyarakat sipil, tetapi juga masih abai gitu terhadap sebagian lagi, dan kita tetap akan terus menyuarakan hal-hal yang menurut kita tidak sejalan dengan hal yang sudah kita sepakati, yaitu aturan perundang-undangan dan konstitusi. Ya, ini jangankan argumentasi bahwa UU TNI saja kemudian dirancang ya dengan proses yang ngumpet-ngumpet itu saja itu sudah menjadi tanda tanya besar, kan? Betul. Ya, saya kira gini ya, Tanya. Kita itu, atau dalam hal ini teman-teman di Imparsial atau di Koalisi Masyarakat, whatever namanya, itu kan mereka ini sudah sangat dewasa. Ya, termasuk dalam berargumen. Lihat aja, ini berargumen begitu bagusnya gitu ya. Jadi kan mereka nggak asal ngeritik, nggak asal ngoceh gitu. Nah, kenapa misalnya itu ditanggapi dengan kekerasan misalnya, dengan intimidasi, dengan teror? Apa poinnya gitu? Kan sama-sama anak bangsa nih, mereka ini orang-orang yang ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa ini dalam jangka yang sepanjang-panjangnya, kan gitu. Saya betul-betul nggak ngerti kenapa. Maksudnya gini, ada saja mungkin yang nyeletuk-nyeletuk yang nggak bermutu, katakan gitu ya, dalam hal mengkritik TNI gitu ya misalnya. Loh, kalau yang ngawur-ngawur gini aja diabaikan saja gitu kan, nggak bernilai sebagai rekan dialog. Tetapi kalau lembaga-lembaga LSM semacam ini, kan mereka punya argumen, belum tentu mereka benar. Tapi setidak-tidaknya diajak saja dialog yang wajar gitu. Karena sama-sama mencari kebenaran, kan, kebenaran fungsional. Ada nggak gitu upaya diajak dialog? Ini juga menyambung sedikit dari Pak Hamid. Yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa dalam menggugat secara formal Undang-Undang TNI itu adalah cara konstitusional, saluran yang disediakan oleh negara. Ya, ketika ada sekelompok masyarakat, katakanlah mahasiswa dalam hal ini, itu tidak setuju dengan keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu jalan konstitusional. Mereka tidak menggunakan jalan anarkis, mereka tidak menggunakan jalan inkonstitusional. Dengan dialog yang gitu, saya kira wajar. Betul. Upaya dialog itu ada. Upaya dialog untuk memberikan argumentasi tadi misalnya. Iya, sangat terbatas dan sangat minim gitu.
kita sebetulnya sudah mendengar upaya misalnya terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu semenjak lama, dari 2022, 2023 gitu. 2024 kan itu sempat masuk di prolegnas dan nyaris disahkan di akhir periode DPR 2024. Tapi kemudian karena gelombang penolakan gerakannya waktu itu Indonesia Darurat kalau nggak salah. Ya. Indonesia Darurat yang muncul lambang Garuda Biru. Garuda Biru itu akhirnya revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang Pilkada itu dibatalkan. Ditunda. Itu. Jadi sangat terbatas kalau ruang bagi kita, bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan, untuk memberikan masukan secara bermakna gitu ya, bagi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara atau pemerintah itu sangat terbatas. Oke. Nah ini bagaimana kemudian dampak jangka panjangnya nih, kekhawatiran yang paling imparsial dan teman-teman masyarakat sipil takuti jika ya ini gelombang jabatan sipil yang diisi oleh orang berlatar belakang militer, kemudian ya hal-hal seperti intimidasi ini terus terjadi gitu. Ya, yang kita khawatirkan adalah ini kita menormalisasi pertama berbagai pelanggaran terhadap proses pengangkatan lah, penunjukan lah katakan, atau proses pembuatan aturan perundangan begitu. Itu tentu sangat tidak sehat bagi demokrasi dan Indonesia ke depan, dan juga termasuk intimidasi atau teror jika itu tidak diungkap, itu tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Ini tentu mengajarkan atau seolah-olah ingin mengatakan ya itu wajar terjadi begitu, dan itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Dan dalam salah satu studi saya kira dari Rand Corporation ya, sebuah lembaga think tank di Amerika Serikat, itu mengatakan bahwa butuh 15 sampai 20 tahun semenjak rezim otoritarian digulingkan sebelumnya di negara-negara penelitiannya di negara-negara Amerika Latin, itu kemudian untuk kekuatan militer kembali berkuasa di negara-negara tersebut begitu, di Brazil, Argentina, di beberapa negara Amerika Latin misalnya. Dan Indonesia kalau kita hitung semenjak pasca reformasi itu udah 27. Ini udah 27 lah. Tahun. Dan kira-kira kita harus penelitian itu ingin mengingatkan kita bahwa ini sepertinya kita udah harus review waspada nih begitu, karena di Latin sana, Amerika Latin sana itu terjadi hal seperti itu. Siklusnya 15 sampai 20 tahun. Tapi ya kita di Indonesia, walaupun sebagian kawan-kawan itu udah mengatakan ya rezim militer itu sudah kembali begitu. Nah, ini belum sepenuhnya ya. Menariknya Bang Hamid terkait dengan siklus ini ya. Sebenarnya kan dunia juga sudah mencatatkan sejarah intervensi militer yang kemudian tidak membuat negara tersebut justru semakin baik. Kita bisa lihat itu di Mesir, di Thailand, Pakistan ya, negara-negara itu. Nah, tanpa kecuali. Nah, Bang Hamid melihat justru kemudian ini terjadi di Indonesia gitu ya. Kapan kapokmu kan gitu, pertanyaannya itu kenapa enggak? Itu salah satu masalah besar ya yang perlu kita bahas serius gitu. Jadi kalau keterlibatan militer ini ke dalam isu-isu sipil makin luas, maka sudah pasti harganya adalah kekuatannya sebagai militer yang pasti turun kan. Itu ada studi dari Fukuyama ya, dia bikin kurva gitu. Kalau dia ngomong negara keseluruhan, tapi bisa kita analogikan. Gini, kalau sebuah negara atau pemerintah ngurus terlalu banyak urusan warganya, dari harga telur sampai pemilihan ratu kecantikan, istilah-istilahnya, semua urus, otomatis negaranya, kemampuan negaranya sebagai negara pasti turun. Logis saja kan, karena sumber dayanya kan itu aja gitu katakannya. Yang diurus makin lama makin banyak, otomatis shrinking ya. Saya rasa tentara juga begitu. Kalau dia ngurus terlalu banyak urusan rakyat gitu, urusan masyarakat ini jauh melampaui urusan keamanan gitu ya, pasti kemampuannya sebagai militer pasti turun. Dan coba dibikin neracanya sekarang, udah banyak sekali keluhan tentang itu. Apakah misalnya
pertahanan kita di perbatasan-perbatasan terluar negeri ini udah cukup. Dari sudut angkatan daratnya, angkatan lautnya, angkatan udaranya. Cukup nggak? Banyak sekali cerita tentang itu. Anda bisa ngomong dari Sabang sampai Merauke itu. Betapa lemahnya perbatasan ini karena kurang peralatan, kurang personel. Lalu bobolnya oleh apa? Oleh penyelundupan. Ini kan yang terbaru ada luar biasa sekali. Apa yang diselundupkan? 2 ton narkotik, kokain apa? Beberapa ketahuan orangnya. 2 ton untuk dipasarkan katanya dari Myanmar, pasarkan di Indonesia, Filipina dan sebagainya. Itu ya kan seperti biasa. Biasanya kita ngomong itu puncak gunung es, itu kan yang pas ketangkap. Lah, masalahnya adalah shock itu, titik-titik masuk ke negeri kita ini kan banyak sekali. Karena negeri kita negeri kepulauan begini besarnya, ya di Sumatera mungkin ada beberapa titik. Di Jawa mungkin relatif aman karena udah banyak orang dan semuanya terjangkau. Tapi misalnya di Indonesia Timur, di Maluku misalnya, di Papua, banyak sekali titik-titik yang bisa dimasuk. Nah, kan tentara kita itu sebaiknya menurut saya konsentrasi di situ. Gitu. Dalam hal ini negara harus membiayainya besar-besaran gitu. Daripada kemudian personalnya yang hebat-hebat ngurusin yang lain-lain yang bukan core bisnisnya. Bukan core bisnisnya. Kalau core bisnisnya ini udah beres semua gitu ya, bolehlah gitu. Tapi kan nggak pernah ada satu negara pun, negara yang paling maju pun di dunia ini, yang urusan militernya udah beres lalu personel-personelnya dideploy untuk urusan sipil, kan nggak ada di dunia ini gitu. Kecuali ya junta militer kayak Myanmar. Mana lihat? Apakah negara itu akan maju? Tidak akan maju. Junta Myanmar itu tidak akan maju menurut saya. Terlalu banyak contohnya itu. Tintan. Nah ini mungkin bisa ditutup Bang Ardi, bagaimana kemudian masyarakat sipil ini meminta dengan bold gitu ya, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan segala dilema-dilema ini gitu. Karena masyarakat dipertontonkan dengan komunikasi yang buruk gitu. Di sisi lain kemudian ada langkah-langkah yang dinilai justru menciderai konstitusi gitu, dan kebijakan-kebijakan pemilihan orang yang juga dirasakan sepertinya bagi masyarakat itu tidak tepat pada tempatnya. Ekstra legal ya, kalau bukan ilegal itu lebih baik disebut ekstra legal. So gimana seruannya untuk dari masyarakat sipil? Ada satu yang kita cukup khawatirkan belakangan ini soal bagaimana meregulasi kebijakan, yaitu belakangan ini cenderung terjadi apa yang disebut sebagai ruling by law. Jadi bukan rule by law, bukan rule of law. Gitu. Jadi sebuah kebijakan itu kemudian dilegalkan atau katakanlah disahkan melalui kebijakan, bukan kemudian sebuah kebijakan itu lahir dari kacamata hukum yang kita sudah sepakati bersama, kita sudah rumuskan sebelumnya gitu. Nah, kecenderungan ini itu tentu akan mengarah pada terciptanya negara kekuasaan, yaitu bukan negara yang berdasarkan pada hukum, dan itu juga lebih jauh itu akan mengarah pada otoritarianisme. Hukum akan digunakan menjadi alat kekuasaan, di mana lembaga-lembaga negara itu akan sepenuhnya digunakan untuk menopang rezim yang berkuasa pada saat itu. Entah itu TNI, entah itu kepolisian, entah itu kejaksaan, intelijen, dan seterusnya. Entah itu penguasa sipil. Banyak sekali penguasa sipil yang ini interestnya kelompok penguasa gitu ya. Iya. Nah, sementara yang kita inginkan itu adalah negara yang betul-betul taat pada konstitusi, taat pada nilai yang sudah kita sepakati bersama, dan menjalankan negara itu harus berdasarkan pada hal tersebut gitu, sehingga kemudian
betul-betul tercipta negara yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Nah, saya kira ya pemerintah perlu mengevaluasi di seluruh perangkat negara, saya kira, nggak hanya pemerintah tapi juga DPR, partai politik juga apalagi gitu ya, perlu melakukan refleksi. Ini apakah kita mengarah pada terbentuknya sebuah negara kekuasaan dengan model pengambilan kebijakan yang seperti ini, atau kita perlu mengevaluasi tentang bagaimana cara kita bernegara ke depan untuk betul-betul menciptakan Indonesia yang demokratis dan sejahtera. Itu saya kira. Iya, mungkin saya ngomong terakhir ya, dikit aja ya. Itu yang barusan dikatakan Ari, itu pun sudah dipatri, sudah ditabalkan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita yang hebat sekali visinya. Pasal 1 Undang-Undang Dasar kita tuh isinya itu. Negara ini negara hukum, dalam kurung Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, dalam kurung Machtsstaat, itu bahasa Belanda. Tadi dikaitkan dengan rule of law dan rule by law itu, kita anggap sama. Dalam tradisi yang berbeda, kalau Rechtsstaat katanya tradisi lain, Eropa yang berbeda gitu. Kalau rule of law dari kontinental ya, atau Anglo-Saxon. Itu perdebatan akademis, tapi saya kira intinya sama, yaitu sebuah kekuasaan harus didasarkan pada hukum, atau hukumlah, lebih ketat lagi, hukumlah yang harus berkuasa. Itu disebut rule of law, ya, yang kekuasaan yang hukumnya yang berkuasa itu. Kalau rule by law adalah aturan atau aturan main yang didasarkan pada hukum, artinya hukum formal. Akibatnya semakin itu sesuai dengan hukum, semakin tidak adil. Karena ruh atau intinya hukum itu adalah keadilan. Nah, kalau sebuah undang-undang dibikin yang penting formalismenya tercapai, ini yang dimaksud rule by law itu. Jadi yang dikejar atau yang diutamakan adalah formalisme, bahwa sebuah undang-undang sudah dibikin oleh dua cabang pemerintahan, eksekutif dan republik. Semua prosedur formalnya terpenuhi, maka itulah yang sah, dan padahal ini belum tentu adil. Sehingga ketika undang-undang atau suatu produk hukum hasil yang seperti itu semakin diterapkan, semakin tidak adil. Karena bukan rule of law, tetapi rule by law. Itu bahayanya. Ya, dan bahayanya adalah kalau dari podcast-podcast kita kemarin, itu kita sudah cukup menjadi warga negara yang serba insecure. Jadi mempertanyakan apakah jika hukum ini goal, maka kemudian ini bisa menjadi celah untuk kriminalisasi dan sebagainya. Itu adalah katanya khas pertanyaan dari warga yang insecure gitu. Ya, dan karena ini, itu tadi rule by law, dasarnya, bukan rule of law. Dan sayangnya ini sudah terjadi, tapi mudah-mudahan ini justru penangkapannya adalah dari pemerintah, bahwa ya ini masyarakat gue udah insecure, ya gue mesti kayak gimana gitu. Jadi PR-nya sebenarnya lebih dari komunikasi publik, tapi juga bold commitment, tunjukin aja komitmennya. Seperti apa yang tadi udah disampaikan. Dan kalau itu tidak tercapai, artinya tujuan dasar kita dalam bernegara, tujuan dasar kita waktu kita merdeka tahun 45 dulu tidak tercapai. Begitu aja kan? Kan itu lihat undang-undangnya, pembukaannya. Untuk menciptakan keadilan, adil dan makmur, rasa aman, ikut menyumbang pada perdamaian dunia dan seterusnya. Apa yang mau kita sumbangkan? Kita sendiri ketakutan. Gitu. Mau nyumbang perdamaian, kitanya takut kok. Gitu loh. Oke, mudah-mudahan insecurity ini segera bisa berubah ya. Oke, kalau gitu kita bungkus saja poker malam ini. Thank you for watching. Thank you Bang Ardi, Bang Hamid. Thank you. Kita jumpa di poker berikutnya. Bye. Bye.